Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, kejam tanpa sadar. Teks firman Tuhan terambil dari surat Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mungkin sering kita dengar. Ungkapan yang berbunyi, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apa yang dimaksudkan dengan fitnah? Fitnah itu artinya perkataan bohong atau tuduhan tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan nama orang lain. Fitnah dapat dianggap sebagai pembunuhan karakter yang dapat merusak reputasi seseorang dan menyebabkan dia menanggung beban. Melakukan fitnah sama artinya kita melakukan tindakan kejam tanpa sadar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Titus pasal yang ketiga adalah bagian terakhir dari seluruh surat Titus. Surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya Titus. Titus pertama ayat yang keempat. Dalam surat Titus, Rasul Paulus banyak berbicara tentang berbagai nasihat atau perintah. Di dalam Titus pasal yang pertama, Paulus berbicara tentang nasihat bagaimana kehidupan di dalam gereja. Titus pasal yang kedua ada nasihat tentang perilaku di dalam keluarga. Terakhir, dalam Titus pasal yang ketiga ada nasihat tentang perilaku di dunia atau di masyarakat. Ini adalah nasihat Rasul Paulus yang dia berikan secara umum. Di dalam surat Titus pasal yang ketiga pada ayat yang pertama dikatakan demikian, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Rasul Paulus memberikan nasihat agar orang percaya mengingat kewajiban sipil mereka selama mereka masih berada di dunia ini. Salah satu hal yang dilakukan adalah setiap kita memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah dan penguasa untuk menaati mereka. Alkitab mengajarkan bahwa pemerintah ditetapkan oleh Allah. Di dalam surat Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jelas bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk taat terhadap pemerintah di tempat di mana kita tinggal. Karena dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Mungkin kita merasa bahwa terkadang sulit untuk kita lakukan, karena mungkin kita tidak menyukai orang-orang yang berkuasa. Tetapi ingat, kita tidak boleh memberontak terhadap mereka. Kita harus menjadi warga negara yang taat terhadap hukum, bukan bertindak anarkis. Kita harus siap untuk melakukan setiap pekerjaan atau perbuatan baik. Kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kita. Tujuan pemerintah di suatu negara dibentuk adalah untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Dan saya percaya bahwa setiap orang Kristen harus terlibat, berkomitmen, dan berdoa bagi pemerintah yang ada. Ketika kita melawan pemerintah dan bertindak anarkis, maka sesungguhnya kita melakukan tindakan kejam tanpa kita sadari. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika pada ayat yang pertama Rasul Paulus memberi nasihat untuk taat kepada pemerintah, maka pada ayat yang kedua nasihat ini diperluas lagi kepada semua orang, kepada sesama manusia. Di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar,
hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jangan memfitnah siapapun, jangan menjadi orang yang suka berkelahi, tetapi lemah lembut terhadap semua orang, kepada semua orang tanpa terkecuali. Paulus berkata, jangan memfitnah siapapun. Perintah yang sama juga terdapat di dalam teks Imamat 19 ayat 16 yang berkata, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Perintah ini jelas berbicara bahwa Tuhan melarang kita menyebarkan fitnah. Fitnah adalah membuat pernyataan palsu yang dapat merusak reputasi seseorang. Fitnah menduduki peringkat dosa yang tinggi menurut Alkitab. Sehingga Tuhan melarang di dalam 10 perintahnya. Perintah ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Bersaksi dusta juga mencakup fitnah karena ketidakbenaran sedang disebarluaskan. Fitnah adalah berdusta tentang seseorang sehingga orang itu dipandang rendah oleh orang lain. Orang yang terkena fitnah akan selalu dicurigai dan dipandang bersalah oleh orang lain yang terhasut fitnah. Fitnah merupakan tindakan jahat. Fitnah merupakan tindakan jahat yang dapat membuat hidup seseorang menjadi hancur dan rumah tangga menjadi berantakan. Fitnah dapat timbul dari berbagai hal. Fitnah dapat timbul dari kepahitan, pengalaman tersakiti, ketidakinginan mengampuni, iri hati, atau dosa-dosa lainnya. Alkitab mengingatkan agar setiap kali mendengar tentang kata-kata bohong, dusta, fitnah, adu domba, jangan langsung dimasukkan ke dalam hati. Cerna terlebih dahulu, kemudian amati dan pikirkan apakah ucapan itu benar atau hanya sekedar untuk menjelekkan seseorang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain diingatkan untuk tidak memfitnah, Rasul Paulus juga menasihatkan untuk bersikap damai, kebalikan dari memfitnah. Paulus menasihati untuk menghindari pertengkaran dan bersikap lemah lembut. Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Konsep Paulus tentang kelembutan atau perdamaian di sini mendorong kita untuk menghindari pertengkaran dengan bersikap tenang. Mungkin banyak orang yang salah mengartikan pembalasan cepat sebagai satu kekuatan. Namun mereka lupa bahwa kelembutan itu menyiratkan satu kekuatan yang terkendali, karena hal itu memerlukan kekuatan mental untuk mengendalikan diri. Sekali lagi, Paulus menasihatkan kita untuk tidak menjadi orang yang suka berkelahi, melainkan kita harus membawa damai. Kita harus bersikap lemah lembut, penuh perhatian, menunjukkan kesopanan, menunjukkan belas kasihan, tidak berkelahi dengan orang lain atau bersikap keras kepala terhadap orang lain. Sebaliknya, menunjukkan kelemah lembutan. Marilah kita menjadi orang percaya yang taat dan tunduk kepada pemerintah, serta selalu mengejar buatan baik dengan tidak memfitnah siapapun, tidak bertengkar dengan siapapun, sebaliknya sabar terhadap siapapun, karena dengan demikian kita bersikap lembut, bukan bertindak kejam tanpa sadar. Bila renungan singkat ini sungguh memberkati setiap kita.